Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dari dua bacaan suci yang telah kita dengar, ada dua hal yang dapat kita maknai untuk keberadaan tempat ini dan juga untuk hadis keluarga atau subur keluarga. Pertama, Kitab Nabi Yesaya berbicara tentang ladang. Ladang kalau memang kita terjemahkan dalam arti aslinya, itu seperti kebun-kebun yang ada. Tetapi dalam konteks yang lain, ladang itu berarti tempat kerja, tempat di mana kita menabur dan menuai. Maka dalam arti tertentu, subur fashion juga adalah sebuah ladang, tempat kita menabur dan menuai. Kata Yesus dalam Injil, tuaian memang banyak tapi pekerja sedikit. Saya rasa ini juga cocok untuk subur. Tuaian banyak, pekerjaan banyak, tetapi yang membantu kerja itu sedikit. Tetapi dalam konteks subur memang harus sedikit, karena terlalu banyak susah juga kasih gajinya kan. Tapi yang paling penting itu ketika membuka usaha dan membuka peluang untuk orang banyak bisa bekerja, itu pekerjaan yang mulia. Pernah saya ngobrol sedikit dengan Adi dan Lina juga, ketika mereka membuka cabang-cabang seperti Mamai. Ya, dengan membuka banyak cabang, selain memperluas usaha, juga memperluas berbagi berkat, karena dengan itu kan orang-orang bisa ikut bekerja. Maka pernah saya tanya, ada berapa total karyawan yang kamu punya? Waktu itu berapa ya dia? Nah, sekarang sudah berapa? Di subur sama Mai-Mai itu 130. Nah, coba bayangkan 130 orang kalau tidak punya kerja, bagaimana? Tapi dengan membuka usaha seperti ini kan seperti ladang juga, kebun di mana Tuhan memberikan hidup kepada orang, supaya usaha kita itu bukan hanya menjadi berkat untuk kita, tapi juga berkat untuk sesama. Nah, sering saya mengatakan bahwa seperti kata Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, ini adalah jalannya, ikutilah saja jalan ini. Nabi Yeremia juga pada kesempatan yang lain mengatakan, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Artinya, hidup kita harus jalani, tapi biarkan berjalan sesuai dengan rencana Allah. Seperti khotbah semalam, prinsip hidup yang paling baik adalah biarkan segala sesuatu berjalan seperti air mengalir dan membiarkan Allah
yang memberikan dan melakukan kehendak-Nya. Maka iman menjadi modal dalam mengelola usaha. Iman untuk membiarkan semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena kalau kita memaksakan kehendak sendiri, maka ketika kehendak kita tercapai, pada waktu itulah kita stres karena tidak mencapai target. Tapi kalau kita terus berjalan, berusaha sesuai dengan kemampuan kita, dan percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu indah pada waktunya, apapun hasilnya tidak terlalu penting, karena yang paling penting Tuhan tetap menjaga dan memelihara kita, usahanya tetap berjalan, kita tetap hidup. Yang kedua, terkait dengan Injil, Injil berbicara tentang Yesus berjalan berkeliling dari semua kota dan desa. Untuk kita, percayakah kita kalau Yesus itu berjalan berkeliling kota negara? Apakah subur sekeluarga percaya kalau Yesus juga selalu berjalan berkeliling melihat subur fashion, mamai? Percaya nggak? Adi ragu-ragu angguk, Lina dia berani sekali angguk. Ya, Yesus berjalan berkeliling. Lihat Bernard jalan sejak kan Yesus sedang berjalan itu. Karena kita semua murid-murid Yesus, maka kita sudah menyatu dengan Yesus. Kita terima tubuh Kristus supaya kita itu terkristusnisasi. Berarti dalam diri kita Kristus itu ada. Maka dengan Adi, Lina, Dewi, mamanya, dan kita semua jalan di seputar toko, itu seperti Yesus sedang berjalan berkeliling. Jadi Yesus itu sudah hadir di dalam diri kita. Maka harapan kita itu memang benar, supaya tempat usaha kita menjadi berkat. Berkat untuk kita, berkat untuk sesama. Kita tidak bisa mendapat berkat, dan kita tidak bisa menjadi berkat untuk sesama kalau kita tidak terus berjalan bersama Tuhan. Karena yang punya berkat itu Tuhan. Kami Romo juga tidak. Kami bisa memberkati, tapi yang punya berkat itu Tuhan. Nah, sekarang kita memberkati tempat ini nih, apa namanya? Eat, drink, enjoy. Ini saya rasa 3 kata yang secara duniawi biasa-biasa saja, tapi kalau sudah disepuh dengan spirit dan berkat akan menjadi luar biasa. Contoh, eat. Bagaimana memberikan spiritualitas kepada makanan? Kita ingat ketika Yesus memberi makan orang yang banyak, dia mengubah 5 roti dan 2 ikan menjadi cukup. Kenapa? Dia mengucap berkat sebelum makan. Maka bersyukur atas makanan yang ada dan mohon Tuhan memberkati makanan yang ada. Itulah yang membuat makanan itu punya spiritualitas. Jadi bukan hanya sekedar mengenyangkan, tapi membahagiakan. Drink, minum. Minum itu sebuah perhatian dari Yesus. Ketika Yesus berjalan, dia haus. Di sumur Yakub dia minta minum kepada seorang janda. Dan dia mengubah air minum biasa menjadi air minum spiritual, yaitu dengan Yesus menjadi minuman kita. Dan dalam misa kita kan minum darah Kristus. Tadi malam Bernard minum ya. Langsung setelah itu dia lupa memang engkau yang dikandung tanpa noda. Tapi yang mau dikatakan, bagaimana memberikan spirit kepada apapun yang kita minum. Artinya, kita boleh minum segelas aqua, tapi ketika kita melihat itu sebagai berkat Tuhan melepaskan dahaga, dan dengan itu diberikan kekuatan, maka minuman itu menjadi sebuah kerohanian. Sekarang enjoy. Eat, drink, enjoy. Kan ada 3 itu di belakang. Apa yang membuat orang senang dan bahagia? Tentu bukan makan dan minumnya, tetapi perasaan yang menjiwai proses makan dan minum. Apapun bentuk makanan minuman, kalau dinikmati dengan rasa syukur dan rasa bahwa ini adalah anugerah Allah, itu yang membuat kita bahagia. Sebaliknya, tanpa ada perasaan syukur, sehebat dan sebanyak apapun makanan hanya membuat kita kenyang lalu ngantuk, tapi kita tidak pernah bahagia dari makanan itu. Sehingga kalau bicara tentang enjoy, kesenangan, ya, kalau di dunia kesenangan itu ibarat dengan kenikmatan. Apa yang memberikan nikmat itu yang menyenangkan. Tapi kalau dalam konteks rohani, kesenangan itu kebahagiaan. Apa yang membuat batin kita berbunga-bunga
itulah kebahagiaan. Dan kita tahu kebahagiaan itu adalah anugerah Allah. Roh, salah satu dari 7 karunia roh adalah sukacita. Jadi tidak mungkin kita enjoy dan bersukacita kalau tidak ada roh Tuhan yang menyepuh perasaan kita. Nah, itulah kenapa pada kesempatan ini kita perlu memberkati tempat ini, supaya ada spiritualitas, ada roh Tuhan yang bekerja. Sehingga kalau roh Tuhan bekerja, bukan masalah yang kerja orang ini, orang itu, agama ini, agama itu, tidak terlalu penting. Karena yang penting Tuhan itu punya roh yang satu dan sama. Dan kita ini boleh agama berbeda, yang kita tidak sadar, kita akan hirup nafas yang sama. Nafas yang kita hirup ini tidak dibedakan. Ini untuk agama Hindu, ini untuk agama Katolik, ini untuk Protestan, ini untuk Muslim. Tidak ada, kan? Semua nafas yang sama. Dan nafas itu adalah roh yang diberikan Tuhan. Dan itu adalah tanda cinta Tuhan untuk memelihara hidup kita. Maka dalam roh Tuhan itulah, mari kita bersatu hati untuk memberikan berkat bagi tempat usaha ini, bagi kita semua, bagi Subur keluarga dan siapapun yang membantu bekerja di tempat ini. Semoga Tuhan memberkati.